Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Raja yang murah hati. Dahulu kala ada seorang raja yang murah hati. Ia sangat disayangi oleh rakyatnya. Istana raja berada di dekat laut. Jadi setiap menjelang sore, raja duduk di balkon istana sambil melihat pemandangan laut yang indah. Para nelayan sering menyapa raja. Mereka menyukai raja yang ramah itu. Bahkan mereka seringkali memberikan ikan yang mereka tangkap untuk raja. Seperti hari ini, ada salah satu nelayan yang mendapatkan ikan besar dan berniat untuk memberikannya kepada raja. Aku akan memberikan ikan ini kepada raja. Beliau pasti menyukainya. Ucapan nelayan dengan senang. Nelayan itu mengantarkan ikan besar hasil tangkapannya kepada raja. Saat itu, raja sedang menikmati keindahan laut. Benar saja, raja sangat senang menerima ikan itu. Bahkan ia memerintahkan pelayan untuk memberikan uang 300 dirham kepada nelayan tersebut. Terimalah uang ini sebagai hadiah untukmu, ujar raja. Ratu sama sekali tak menyukai apa yang dilakukan oleh raja. Uang 300 dirham dirasanya terlalu banyak untuk harga seekor ikan. Ratu pun membuat siasat agar uang itu kembali. Ia akan menanyakan kepada nelayan tentang jenis kelamin ikan itu. Jika nelayan mengatakan bahwa jenis kelamin ikan itu adalah jantan, maka ratu akan mengatakan bahwa raja menginginkan ikan betina. Pun sebaliknya, jika nelayan mengatakan bahwa ikan yang diberikan nelayan itu betina, maka ratu akan mengatakan bahwa raja menginginkan ikan jantan untuk ia santap malam nanti. Ratu menghampiri nelayan dan menanyakan hal tersebut. Rupanya, nelayan tahu bahwa ratu sedang bersiasat. "Apa jenis kelamin ikan yang kau berikan ini?" tanya ratu. "Ikan ini bukan jantan, bukan pula betina, Ratu," jawab nelayan dengan sopan. Ratu tak bisa berkata apa-apa lagi. Raja mengetahui apa yang dilakukan oleh ratu. Raja memanggil ratu dan kemudian menasihatinya. Ia meminta agar ratu tak menjadi manusia yang kikir. Kita tak boleh pelit terhadap rakyat sendiri. Bagi mereka, uang sejumlah itu sangat berarti, ujar raja. Ratu meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan itu. Mulai sekarang, ia berniat untuk menjadi orang yang dermawan. Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Aisyah yang memuliakan tamunya. Ada seorang putri bernama Aisyah. Ia adalah seorang istri yang taat
dan setia kepada suaminya. Ia juga selalu mendengarkan perkataan suaminya. Namun, suatu hari suaminya pulang dengan tangan kosong. Ia tidak membawa apa-apa, sehingga Aisyah tidak bisa membeli belanjaan ke warung untuk memasak. Padahal mereka belum makan saat itu. Mereka hanya memiliki 2 butir telur dan 2 cangkir nasi. Aisyah pun memasaknya dan berharap agar itu cukup untuk makan siang. Tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu rumah mereka. "Siapa?" tanya Aisyah. "Aku adalah Ilman, sahabat suamimu," kata tamu itu. Aisyah segera memanggil suaminya dan mempersilahkan tamu itu masuk ke rumah. Kebetulan juga ia sudah selesai memasak. Mereka pun berbincang lama, hingga suaminya bertanya kepada temannya ini. "Apakah kamu sudah makan?" tanya sang suami. "Belum," jawab Ilman dengan jujur. "Marilah makan siang bersama kami. Kebetulan istriku sudah selesai memasak," ajak sang suami. Aisyah menjadi cemas. Ia hanya mempersiapkan nasi dan 2 telur seadanya. Sang suami dan Ilman pun masuk ke dapur. Aisyah pun segera berbohong pada suaminya. Saat diajak makan oleh sang suami, "Aku sudah makan. Kalian berdua makanlah." Setelah mendengar jawaban Aisyah, sang suami dan Ilman segera makan. Aisyah tidak mau mengecewakan tamu suaminya. Ditahannya rasa lapar dan berpura-pura sudah makan. Malam hari, perut Aisyah sakit. Ia kelaparan. Suaminya heran melihat Aisyah. Akhirnya, Aisyah menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada suaminya. "Begitu mulia hatimu, Aisyah," kata sang suami kagum. Tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu rumah mereka. "Kami baru hajatan, Pak. Ini ada nasi, lauk, juga buah dari kami. Terimalah," kata si pengetuk itu, yang ternyata itu tetangganya. Sang suami langsung tersenyum dan berterima kasih. Setelah tamu tetangganya pergi, ia langsung menjumpai istrinya. "Ini adalah rezeki Tuhan untukmu. Kau tidak bisa makan nasi dan telur itu tadi siang, namun Tuhan memberikan makanan dan buah yang lebih lezat ini untukmu," kata sang suami. Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Pohon kehidupan. Hiduplah seorang pria tua yang memiliki 4 orang anak. Ia ingin anak-anaknya tidak menjadi manusia yang terlalu cepat menghakimi sesuatu. Untuk itu, ia mengirimkan mereka untuk melihat pohon pir yang berada jauh dari rumah mereka. Masing-masing anak diminta pergi di musim berbeda, yakni musim dingin, semi, panas, dan gugur. Saat keempatnya kembali, sang ayah bertanya tentang apa yang mereka lihat. Anak pertama mengatakan pohon itu terlihat jelek,
gundul, dan bengkok terkena angin. Sebaliknya, anak kedua mengatakan pohon itu dipenuhi tunas dan terlihat menjanjikan. Lalu anak ketiga mengatakan kalau pohon tersebut dipenuhi bunga-bunga yang wangi. Terakhir, anak keempat. Ia mengatakan kalau si pohon memiliki banyak buah yang terlihat nikmat. Sang ayah menjelaskan kalau semua yang mereka lihat itu benar. Masing-masing dari mereka hanya melihat pohon itu dalam satu musim saja. Ia lalu berujar kalau mereka tidak boleh menilai pohon, apalagi manusia, hanya dari satu sisi saja.